Melihat keraguan-raguan Chen Ping, lelaki tua itu berkata langsung kepada King Long Yuanshen, "Naga tua, beritahu saya sendiri, apakah Anda bersedia menyumbangkan Yuanshen Anda? Jika Chen Ping meninggal, Yuanshen Anda akan mati juga. Kami tidak bisa pertahankan, tetapi jika Anda menyumbangkan roh primordial Anda, kami masih memiliki kekuatan untuk bertarung." Melihat lelaki tua itu sedang berbicara dengan naga tua itu, Chen Ping tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Ping sama sekali tidak tahu, apakah King Long Yuanshen ini masih bisa berkomunikasi. Dia selalu menggunakan King Long Yuanshen sebagai senjata, tidak pernah berpikir dia bisa memiliki pikirannya sendiri. Di bawah tatapan kaget Chen Ping, King Long Yuanshen bergerak perlahan. "Jika saya bisa berguna, itu kehormatan saya." King Long Yuanshen berbicara perlahan, suaranya seperti guntur. "Chen Ping, apakah kamu melihat bahwa naga tua itu setuju? Sekarang kamu telah menyerap roh primordialnya, kamu bisa bertarung." Lelaki tua itu mendesak Chen Ping. Tapi Chen Ping acuh tak acuh, dia menatap kosong pada roh primordial King Long, merasa rumit yang tak terlukiskan di dalam hatinya. "King Long senior, karena kamu punya pikiran, kamu mungkin tidak tahu siapa ayahku. Kamu pasti tahu, kan?" Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, Chen Ping sangat ingin tahu apakah ayahnya berasal dari klan naga. King Long mengangguk, "Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kamu harus hidup dengan baik, karena kamu akan menjadi harapan klan naga." Petik 2. Sekarang telan jiwaku, agar nagamu baru kemudian akankah kristal diisi dengan kekuatan naga lagi. Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Tidak, bahkan jika itu kematian, aku tidak akan menelan roh primordialmu, sama sekali tidak." Chen Ping tidak mungkin untuk melakukan ini, meskipun dia tidak pernah berkomunikasi dengan King Long Primordial Spirit, King Long telah menyelamatkannya berkali-kali setelah mengubah bahaya menjadi aman. Sekarang biarkan dia menelan King Long Yuanshen, Chen Ping tidak bisa melakukannya. "Kamu bayi kecil, mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu hanya menunggu mati dan membiarkan semua orang menemanimu? Anda." Petik 2. Orang tua itu berteriak pada Chen Ping dengan marah. Tapi Chen Ping acuh tak acuh. Pada saat ini, di tubuh Chen Ping, aura lemah mengembara, dan kemudian secara bertahap menjadi lebih kuat. Ini adalah jejak kekuatan terakhir yang diremas oleh Chen Ping tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak akan ragu untuk membakar darahnya sendiri, dan dia akan mati bersama iblis tua itu. Orang gila, orang gila. Melihat ini, orang tua itu juga sangat tidak berdaya, jangan berharap Chen Ping begitu keras kepala. Tapi King Long melihat ini, tetapi tertawa keras, "Pangeran dan jenderal muda, lebih baik bersikap baik, klan naga kita tidak pernah menundukkan kepala kita." Hahaha, hahaha. Petik 2. Kamu masih bisa tertawa, kita semua akan mati. Nah, jika adik laki-laki saya diizinkan pergi dari sini, akan ada badai berdarah lagi di luar, dan malapetaka lain untuk klan pemurnian tubuh kuno kita. Orang tua itu sangat khawatir. Jika iblis tua itu lolos, klan pelatihan tubuh kuno pasti akan dikendalikan secara paksa, dan kemudian mereka akan melatih keterampilan sihir. Jika itu terjadi, tidak akan lama lagi, dan tidak akan ada lagi klan pelatihan tubuh kuno. Jangan terlalu pesimis. Jika Anda dan saya bergandengan tangan, mungkin hasilnya tidak akan seperti yang Anda pikirkan, menatap lelaki tua. Itu dengan sedikit percaya diri di matanya. Pria itu sepertinya melihat sesuatu di mata King Long, jadi dia hanya bisa tersenyum sedikit, langsung memaksa pikirannya sendiri untuk mengikuti Chen Ping keluar. Sosok lelaki tua itu perlahan muncul, dan Chen Ping sangat terkejut. Saat ini, mengapa lelaki tua itu melepaskan diri dari fusi? "Senior, apa yang kamu lakukan?" Chen Ping bertanya dengan bingung. Tanda seru. Petik 2. Orang tua itu berkata perlahan. Chen Ping sama sekali tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, tidak akan berhasil jika mereka berdua bergabung, bisakah mereka berpisah? Anda harus tahu bahwa lelaki tua itu hanyalah jiwa yang tersisa, tanpa tubuh fisik, kekuatannya akan sangat berkurang. Tetapi lelaki tua itu tidak peduli apakah Chen Ping mengerti atau tidak, tetapi melihat kabut hitam di sekelilingnya, dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu selalu ingin membunuhku, dan sekarang aku akan memberimu kesempatan,
tapi saya harap Anda membiarkan saya pergi setelah membunuh saya. Petik 2. Pil jiwa es Anda hilang, bahkan jika Anda membunuh orang-orang ini, itu tidak akan berguna bagi Anda. Pada saat ini, iblis tua itu melihat bahwa lelaki tua itu mengikuti Chen Ping untuk pergi, dan tidak bisa menahan cemberut ketika dia bangun. Dia tidak mengerti, apakah ada jebakan di dalamnya. Melihat iblis tua itu tidak bergerak, lelaki tua itu melanjutkan, apakah kamu hanya mencoba menjebak kami sampai mati dengan ilusi ini? Biarkan aku memberitahumu, itu adalah angan-angan. Kamu bahkan tidak takut pada sisa jiwaku sekarang, jangan kamu. Orang tua itu terus merangsang iblis tua itu, artinya memaksanya untuk muncul. Kakak, apakah kamu sudah memikirkan trik untuk berurusan denganku lagi? Sudah kubilang, aku tidak akan tertipu, meskipun ilusi ini tidak akan menjebakmu sampai mati, tapi aku bisa meruntuhkanmu pada saat itu. Akan ada retakan kosong di sini. Muncul lagi. Karena kamu sangat takut, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula mereka semua sudah mati, jadi percuma aku menyimpan benda ini. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan token giok dari tangannya, saku. Dan tablet giok ini diberikan kepada lelaki tua itu ketika Chen Ping masuk. Ini adalah kunci asli untuk membuka harta karun itu. Tapi ketika iblis tua itu melihat tablet giok, matanya langsung berbinar. Token Raja Ilahi dari klan pemurnian tubuh kuno. Mengapa benda ini ada di tanganmu? Iblis tua itu bertanya dengan heran. Mereka telah berada di sini selama ribuan tahun, dan mereka tidak pernah melihat kakak laki-laki mereka mengenakan benda ini. Saat itu, dia dan kakak laki-lakinya saling berhadapan untuk mendapatkan token Raja Dewa dan menjadi leluhur Raja Dewa klan pelatihan tubuh kuno. Hanya saja mereka berdua mati bersama, dan dia belum pernah melihat token Raja Dewa ini sebelumnya, tapi sekarang lelaki tua itu benar-benar mengeluarkannya. Chen Ping melihat ke tablet batu giok, tetapi tidak berpikir bahwa benda ini masih sangat penting di klan pelatihan tubuh kuno. Saudaraku, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan benda ini dan menjadi leluhur Raja Dewa dari klan pelatihan tubuh kuno? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat token Raja Dewa. Sekarang tunggu iblis tua datang dan dapatkan. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan mulai bergumul di dalam hatinya. Pada akhirnya, iblis tua itu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mendapatkan token Raja Dewa sekarang. Apakah itu Chen Ping atau lelaki tua itu? Mereka sudah berada di akhir pertempuran, jadi tidak perlu takut sama sekali. Chen Ping melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang, dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu melakukan ini. Jelas, lelaki tua itu mencoba memikat iblis tua ke dalam ilusi, tetapi bahkan jika iblis tua itu muncul, apa yang akan mereka lakukan? Chen Ping memeras semua kekuatan di tubuhnya, memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya. Dalam kabut gelap, Chen Ping sepertinya merasakan nafas iblis tua itu, dan dia benar-benar memasukinya. Pada saat ini, Chen Ping bisa merasakan denyut Qinglong Yuanshen di lautan kesadaran. Chen Ping tidak tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu dengan Qinglong Yuanshen. Dadada, langkah kaki terdengar, dan iblis tua itu perlahan masuk ke dalam ilusi. Saat ini, iblis tua itu masih berhati-hati, menatap Chen Ping dan lelaki tua di depannya. Iblis tua itu tidak pernah lepas dari pandangannya. Saudaraku, beri aku token Raja Dewa, dan aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuh semut ini. Iblis tua itu menatap lelaki tua itu dan berkata perlahan. Bagaimana kamu membuatku percaya padamu? Bagaimana jika kamu menerima perintah Raja Dewa tetapi tidak menepati janjimu? Tanya lelaki tua itu. Bagaimana mungkin? Akulah yang paling menepati janjiku. Apa yang kamu lakukan untuk menyerahkan perintah Raja Ilahi? Iblis tua memandang lelaki tua itu dengan dingin dan bertanya. Biarkan mereka keluar dulu, dan aku akan memberimu token Raja Dewa. Kata lelaki tua itu tidak masalah, bagaimanapun, semut ini tidak berharga bagiku. Petik 2. Aku akan membiarkan mereka keluar sekarang. Iblis tua itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan seluruh ruang kabut hitam mulai bergetar, dan kabut hitam di sekitarnya juga pelan-pelan pergi pelan-pelan. Tepat ketika lelaki tua itu berpikir bahwa iblis tua itu benar-benar menepati janjinya,
bayangan hitam tiba-tiba datang ke arahnya, dan tiba-tiba menarik perintah Raja Dewa. Huff, aku sudah lama mengharapkan kepindahanmu. Pria tua itu mendengus dingin, dan dengan cepat mundur. Saat ini, Chen Ping melihat situasinya, dan langsung menebas dengan pedang, menghentikan iblis tua itu. Melihat keadaan Chen Ping yang hancur, iblis tua itu tidak bisa menahan diri untuk mencibir dan berkata, beraninya kamu menghentikanku. Setelah selesai berbicara, iblis tua itu mengangkat tangannya dengan santai, dan udara hitam menuju Chen Ping. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang. Bahkan jika dia bergabung dengan lelaki tua itu, Chen Ping bukan tandingan iblis tua itu sekarang, belum lagi dia lemah sekarang, mencoba memblokir iblis tua itu hanyalah sebuah mimpi. Tepat ketika Chen Ping terpesona, Qinglong Yuanshen bergegas keluar dari lautan kesadarannya dalam sekejap. Setan tua itu tidak menyadari bahwa, di matanya, hanya ada Chen Ping dan lelaki tua itu di sini. Berhentilah melakukan apapun untuk melawan, serahkan perintah Raja Dewa, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Kata iblis tua itu dengan cibiran di wajahnya. Kakak, kamu terlalu ceroboh. Kepribadian sombongmu benar-benar perlu diubah. Kata lelaki tua itu dengan wajah tenang saat melihat penampakan roh primordial Qinglong. Ketika setan tua mendengarnya, hatinya menegang dan dia berkata, saudaraku, apa maksudmu? Mungkinkah kamu masih memiliki kartu Hall saat ini? Bagaimana mungkin lelaki tua itu masih memiliki kartu Hall? Tanda tanya tanda seru. Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku menipumu ke dalam ilusi ini? Sudut mulut lelaki tua itu berkedut. Segera, iblis tua itu merasa setelah menghirup teror, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan naga hijau besar menatapnya dengan mulut berdarah terbuka. Iblis tua itu terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Bagaimana situasinya? Iblis tua itu tidak mengerti mengapa seekor naga tiba-tiba muncul. Nyatanya, iblis tua itu tidak melihat dengan hati-hati, ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa naga hijau ini hanyalah roh purba, tidak terlalu kuat. Tepat ketika iblis tua itu tidak bereaksi, Qinglong tiba-tiba membungkus iblis tua itu, dan itu menjadi semakin erat. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia segera menembak, dan menembakkan serangkaian kekuatan spiritual, langsung memasuki tubuh roh primordial Qinglong. Setan tua itu meraung dengan marah, dia tidak menyangka naga hijau tiba-tiba muncul. Cepat, gunakan cambuk ajaib. Pria tua itu berteriak pada Chen Ping. Chen Ping terkejut, dan segera mengeluarkan cambuk ajaib, tapi dia tidak berani melakukannya. Sekarang naga hijau terjerat dengan iblis tua, cambuk ajaib Chen Ping pasti akan mengenai roh primordial naga hijau. Pada saat ini, iblis tua itu sedang berjuang, dan kabut hitam keluar dari tubuhnya, dia juga merasa pada saat ini bahwa naga hijau itu bukanlah tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya roh primordial, sehingga iblis tua itu tidak panik lagi. Huff, kalian masih ingin mengendalikanku, itu hanya mimpi. Iblis tua itu mendengus dingin, dan kekuatan yang meletus menjadi semakin menakutkan. Chen Ping memandangi Qinglong Yuanshen yang berjuang untuk mendukung, tiba-tiba mengertakkan gigi, dan membuang cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian mengikat Qinglong dan iblis tua itu menjadi satu. Rune pada cambuk ajaib mengalir, dan rasa sakit seperti tusukan jarum membuat wajah iblis tua itu tampak mengerikan. Cambuk ajaib ini ditujukan pada kesadaran, dan sekarang iblis tua itu merasa kepalanya akan meledak. Qinglong Yuanshen juga sangat kesakitan saat ini, dan bahkan dia menderita karena energi yang dipancarkan oleh cambuk ajaib. Meskipun menarik cambuk ajaib kurang kuat untuk biksu yang bukan setan, Qinglong tidak memiliki tubuh asli, tetapi hanya jiwa, jadi menghadapi cambuk ajaib sangat menyakitkan.